Amin. Mereka. Terima kasih Bu Gembala. Haleluya. Bu Gembala ini. Oh, ada. Recording in Puji progress. Tuhan, hari ini saya dapat kesempatan untuk boleh berbagi dengan semua saudara sebelum sebagian kita akan kerja nanti ini. Haleluya. Ya, tolong semua HP off ya. Amin. Sibuk hanya dengan Tuhan saja. Oke, baik ya. Puji Tuhan. Kita akan belajar langsung saat ini. Dari dua lagu yang kita nyanyikan ini, maka kita akan belajar dengan tema menyembah atau memuji Tuhan. Buat kita, ya, orang Pantekosta, orang karismatik itu nggak asing dengan salah satu ayat dalam kitab Mazmur, bahwa Tuhan itu bertakhta di atas pujian kita. Amin. Tapi hari ini kita akan mengerti, bukan karena kita menyanyi dan menyembah lalu Tuhan duduk di atas pujian. Ternyata itu kalimat yang salah. Lagu pertama tadi luar biasa, menyembah, worship, puji Tuhan. Nah sama, saudara, hari ini kita harus belajar memuji dan menyembah Tuhan. Itu ternyata bukan aktivitas musik dan lagu. Jangan kaget dulu. Dan yang belum pernah tahu coba, ini sesat ya, tunggu dulu coba, sesat dulu, selesaikan dulu dengar. Ternyata Tuhan bertakhta di atas pujian. Ternyata arti kata menyembah itu bukan aktivitas main musik dan pujian. Lalu apa? Saudara, kita akan ingat. Yang lupa boleh buka Yohanes 4. Ada diskusi yang luar biasa antara Tuhan Yesus dengan perempuan Samaria. Masih ingat? Yes. Saya tanya, ingat gak? Kalau ingat buka Alkitabnya, gitu maksudnya. Ya, Yohanes 4. Ya. Nah, hari itu wanita ini mengalami kehausan. Ternyata bukan haus air, haus kepuasan dalam hidup. Masih ingat ya? Nah, ketika Tuhan Yesus menerangkan, kalau kamu minum air yang dari sumur ini, kamu akan haus lagi. Ingat gak itu? Tapi kalau kamu minum air yang kuberikan kepadamu, kamu gak akan haus lagi untuk selamanya loh. Malah ada tambahan. Air yang aku berikan kepadamu, dan kalau itu kamu minum, dia akan jadi sumber mata air lagi. Ayo jujur. Saya beri contoh begini. Kalau ada iklan sabun mandi, bunyinya begini. Inilah satu-satunya sabun mandi di dunia. Sekali pakai nggak perlu mandi lagi sampai mati, tetap bersih. Mau beli nggak? Beli tuh, kok saya juga mau. Nah, bayangkan perempuan yang kehausan ini mendapat tawaran. Kalau kamu minum air ini, kamu akan haus lagi. Tapi kalau minum yang diberikan, gak akan haus, maka jadi mata air. Ayo, mau gak dapat air seperti itu? Cepat jawab. Gratis lagi. Lalu Tuhan Yesus berkata, setelah dia jawab, mau guru, aku mau. Nah ini unik. Panggil suamimu. Saya itu lama mikir, saya otak-atik antara air dengan suami dengan air. Ada hubungan tidak sih? Lalu saya tanya, cepat jawab. Ada hubungan gak? Air dan suami dan air. Ya, ada hubungan, gak jawab lah saudara. Gak ada. Mana air dan suami gak ada hubungan. Tapi itu masalah perempuan ini. Aku gak punya suami. Betul katamu. Karena 5 laki-laki pada tinggal dengan kamu dan semua bukan suamimu. Yang sekarang ke-6 juga yang ada di rumahmu bukan suamimu. Wih, ngeri sekali. Di situ dia tertemplak dan dia bertobat. Saudara tinggal di Las Vegas, disebut kota Sin City, ya, aduh ngeri sekali. Tidak ada satupun hal apapun semewah, semeriah, sehebat apapun yang dunia tawarkan bisa memuaskan jiwa kita. Itu nggak ada yang amin. Telah. Nggak ada. Hanya air dari surga itu.
Nah, kita sekarang belajar soal worship. Tiba-tiba perempuan ini beralih pembicaraan tentang agama. Lu sadar nggak? Aneh nggak? Tentang agama. Nenek moyang kami mengajar kami menyembah di Gunung Samaria. Tapi nenek moyangmu mengajar menyembah di Gunung Yerusalem. Ayo kita keluarkan kata menyembah. Dan di Yohanes 4 ini dunia diberitahu bahwa Tuhan itu roh. Barang siapa yang menyembah dia harus dalam roh. Rohnya roh kecil, bukan roh besar. Berarti roh manusia. Menyembah Bapa di surga dalam roh. Roh kita, bukan roh kudus, salah. Dan kebenaran. Siapa itu kebenaran? Ya Tuhan Yesus firman. Saya lupa tahun berapa Roh Kudus mengajarkan saya kebenaran ini. Ternyata selama itu saya juga salah. Ternyata menyembah worship yang gereja ajarkan ya aktivitas rohani. Main musik, angkat tangan, tutup mata, mau berlutut, mau berdiri, lalu ada pujian, nyanyian. Ternyata bukan. Lalu apa itu arti menyembah? Maaf, dengan kalimat perempuan itu terjadi kekacauan sampai hari ini. Orang Katolik berkata menyembah itu harus di gereja. Dan ada ini, ada itu. Orang Protestan mengajar enggak, menyembah itu begini peraturan kami. Jadi istilah gunung yang dipakai oleh perempuan Samaria itu ada sampai hari ini. Ada gunung Katolik, gunung Pentakosta, gunung Peta, ngerti nggak? Gunung Advent. Nah ini buat kacau. Ternyata bukan gunung Yerusalem, bukan juga gunung Samaria. Lalu apa arti kata worship? Kaget saya waktu Papa menunjukkan. Ternyata worship itu live with God. Hidup dengan Tuhan. Amen. Dan itu yang dialami oleh saudara kita yang namanya Henokh. Ingat nggak? Coba baca Kejadian 5:22. Anak-anak muda bisa bahasa Indonesia ya? Lihat itu. Jadi ini menyembah. Wah, selama ini salah. Apalagi kalau kita pakai kata berdoa. Yang 1 Tesalonika 5:17 berkata berdoalah tanpa putus-putus. Nah itu kalau pakai apa itu ritual agama, maka kita nggak bisa kerja, nggak bisa mandi, nggak bisa minum, nggak bisa berak, nggak bisa makan, nggak bisa tidur. Loh, betul nggak? Karena dalam semua agama kan ada rutinitas ritual, nggak bisa. Apalagi dalam gereja, semua gereja menyetujui doa itu adalah nafas hidup. Amin. Nah kalau nafas pakai jam, ngerti maksudnya? Mati gak orangnya? Ini waktunya gak bernafas. Kita waktunya belanja, shopping, kita kerja, enggak. Nah, oke, udah baca? Ya, Kejadian 5:22. Ini menyembah. 1, 2, 3 dan hidup bergaul dengan Allah. cukup bergaul dengan Tuhan. Bahasa Inggrisnya walk with God. Tapi itu kurang tepat. Bergaul itu jauh lebih indah daripada berjalan dengan Tuhan. Tapi logikanya sama buat orang berbahasa Inggris. Bergaul. Nah ini menyembah. Kalau doa itu nafas, ternyata menyembah juga nafas. Berarti kalau kita menyembah, hidup dengan Tuhan, satu hari berapa jam? 24 jam. Ada istilah 24/7. 24 jam, 7 hari. Itu seminggu. Itu menyembah. Dalam kondisi seperti apapun juga. Mengapa Yusuf bisa kuat dalam ujian begitu berat? Karena dia menyembah. Hidup dengan Tuhan. Amen.
Saya masih ingat tahun 74 itu pertama kali saya berjumpa dengan Pak Yusuf Roni setelah dia keluar penjara. Tahun 74, ini rata-rata belum lahir semua. Kalimat yang saya ingat sampai hari ini Pak Yusuf Roni katakan, karena selama dia ditangkap, bayangkan ya hukum agama di Indonesia, dia itu gak cuma di penjara, disiksa. Maka itu Pak Yusuf Roni berkata, saudara belum pernah nikmati neraka, saya sudah pernah. Dan ini kalimat yang saya pegang sampai hari ini. Ternyata di neraka pun tidak apa-apa, karena kalau ada Yesus, neraka jadi surga. Kalimat itu terngiang sampai hari ini. Di tahun 74 yang lalu, yang saya berarti 50 tahun ini sudah. Maka itu ketika Yusuf dalam penjara yang begitu sengsara, dia tetap kuat dan menang. Karena dia bergaul, hidup dengan Tuhan. Dan suasana yang begitu tidak enak. Ternyata Musa juga 40 hari waktu dia di gunung bersama dengan Bapa di surga, Musa itu gak tahu kalau itu 40 hari loh saudara. Di sini kita melihat dimensi manusia habis ditelan oleh dimensi surga. Jadi 40 hari 40 malam, coba renungkan. Musa itu gak tidur, gak makan, gak minum, gak kencing, gak BAB. Hidup dengan Tuhan. Apa buktinya? Siapa masih ingat waktu masih sekolah dulu, salah satu bahan kimia namanya fosfor? Tahu ya? Ingat ya? Dulu saya pertama berjumpa kaget juga, saya masih ketakutan. Karena habis pegang fosfor, loh kok menyala di tangan? Jadi ingat gak itu? Cuci sabun gak bisa juga. Bayangkan, orang yang megang fosfor saja ada cahaya. Ini 40 hari 40 malam hidup dengan Tuhan. Apa yang berubah di hidup Musa waktu dia turun dari gunung itu? Mukanya percaya. Karena dulu kan gak ada cermin, jadi Musa gak lihat. Tapi Israel ketakutan. Musa bingung, ada apa ini? Bukankah pemazmur menulis Tuhan itu matahari kebenaran? Amin. Jadi 40 hari 40 malam. Jadi apa Musa? Nempel. Amin. Ini menyembah. Amin. Saya harap semua kita yang baru mengerti kebenaran hari ini, ubah pola hidup kita. Kalau menyembah itu bukan sekian jam, bukan. Maka itu ketika ada berapa acara terakhir-terakhir ini, saudara pernah dengar nggak? Di Jakarta khususnya. 24 jam, 3 kali 24 jam worship tanpa putus. Ada tak? Ada yang seminggu, karena ganti-ganti terus tempo mujinya itu. Nggak salah kalau itu sebagai aktivitas. Tapi kalau kita mau betul-betul worship Him, itu bukan aktivitas. 24 jam kita tenggelam di dalam Dia. Hati, pikiran, perasaan, mata, telinga, semua disedot habis oleh Tuhan. Saya pakai istilah bahasa Inggris untuk hal ini. Dalam bahasa Inggris kalau ada anak bayi netek mamanya, pakai kata saking, menyedot. Lu lihat tidak? Kalau istilah bahasa Indonesia agak sulit kata menyedot. El Shaddai itu terjemahan yang betul adalah Tuhan yang berdua dada banyak. Kalau pakai istilah bahasa Indonesia itu jelek. Lalu apa artinya? The nourishing God. Amen. Tuhan yang menyusui. Amen. Itu El Shaddai. Amen. Doa yang benar
Dan penyembahan yang benar, lagi sekali, bukan aktivitas pujian kita. Tapi biar saking God, kita sedang menyedot Tuhan. Dan itu El Shaddai. Jadi 40 hari Musa bisa begitu karena dia nyedot Tuhan. Nah, ketika manusia berdosa diselamatkan oleh karena kematian kebangkitan Tuhan Yesus, maka kita diizinkan menyedot dia. Lalu Tuhan yang maha hebat itu menyedot habis kemanusiaan kita. Amin. Kok cuma satu yang amin? Bayangkan kalau kemanusiaan kita disedot habis oleh Tuhan. Saudara, kita harus sadar, ternyata setan itu lebih pintar dari kita. Siapa pernah perhatikan film Alien yang pertama muncul? Alien ya, coba ingat. Dan itu terjadi terus sepanjang film Alien dibuat lagi. Begitu alien bisa masuk ke hidup orang, tahu istilah itu? Dia beranak pinak di dalam orang itu. Lo ngerti nggak? Saya tanya kok dia ucapkan. Ya, oke. Berarti alien itu nyedot habis hidup orang yang dia masukin, dan hidup alien diberikan kepada orang itu. Ternyata ini hanya ada di pola surgawi yang setan pakai. Saya beri contoh ini. Saya nggak tahu nih kalau bahasa Inggrisnya apa. Kalau ada manusia jahatnya luar biasa, disebut itu kesetanan. Nah, ini bahasa Inggrisnya kesetanan itu apa? Saya waktu masih awal-awal pelayanan, ini muncul di benak saya. Coba dengar. Seharusnya kalau ada manusia kesetanan, seharusnya ada manusia ketuhanan. Yes. Masalah. Yes. Ini yang Tuhan cari. Jadi hasil dari hidup menyembah, orang itu jadi ketuhanan. Kagum nggak saudara? Dan Tuhan ingin seperti itu. Hidup kita ketuhanan, bukan kesetanan. Bahasa Inggrisnya apa kesetanan? Kalimat Demonic manifest. Demonic manifest. Terima kasih Bu Gembala. Demonic manifest. Maka kalau saudara dan saya hidup menyembah dengan benar, maka kita ketuhanan. Ketuhanan apa jadinya? Apa itu? Kalau kesetanan demonic manifest, kalau ketuhanan cepat kanan muda. Saya mau belajar bahasa Inggris ini. Holy Spirit manifest. Holy Spirit manifest. Oke, dari sendiri. Christ manifest. Christ manifest. Saudara coba bayangkan betapa kurang ajarnya setan membelokkan arti penyembahan, yang akhirnya cuma jadi aktivitas. Padahal Papa ingin dia sedot hidup kita sampai kosong, lalu kita diizinkan nyedot hidupnya sampai habis. Nah, saya lanjutkan. Zoe. Masih ingat Yohanes 10 ayat 10? Yo, yang nggak ingat buka itu maksud saya. Pencuri datang hanya untuk mencuri, membunuh dan membinasakan. Tapi aku datang untuk memberikan hidup kepadamu, akan hidup yang berlimpah. Maaf, pendeta-pendeta mata duitan khotbah salah dengan ayat ini. Wah, saudara, Yesus memberi kelimpahan. Duit lagi yang di otaknya itu. Itu bukan kelimpahan uang, goblok. Itu kelimpahan kehidupan. Dalam bahasa Yunani ada 3, tapi saya pakai 2 saja. Kata hidup dalam bahasa Yunani, in Greek, satu itu bios. Nah, bios ini jadi kata biologi. Bios ini hidup dari lahir sampai mati. Setelah orang itu mati, bios nggak ada lagi. Lalu kata yang kedua dalam bahasa Yunani zoe, Z-O-E, cari. Nah, zoe ini hidupnya Tuhan sendiri. Nah, hidupnya Tuhan ini yang diberikan kepada manusia
dan hidup yang kita terima dari Bapa seperti air yang dijanjikan oleh Tuhan Yesus kepada perempuan Samaria itu. Air yang kuberikan kepadamu, kalau kamu minum, kamu gak akan haus. Gak cuma gak akan haus, akan jadi luar biasa. Amen. Ini yang Tuhan rindu. Itulah Zoe, hidup kekal, yang sebagian besar gereja menerjemahkan, itu juta tahun, saudara. Ternyata salah. Kata hidup kekal itu karena Zoe, hidupnya Papa, diberi ke hidup kita. Waktu saya masih SD, saya suka pelihara binatang. Ya, contoh tadi ini di kamar hotel kami ada satu serangga. Nah, anak saya bilang, bunuh aja, jangan. Kita nggak bisa buat kehidupan kok kita mau bunuh. Ya, maka itu saya marah kalau ada orang tua, mama, mati. Itu jahat, anaknya jadi pembunuh. Saya ambil tisu, saya pegang pelan-pelan. Terus anak saya yang satu tanya, Pak, itu tempat sampah? Ini bukan sampah, ini hidup. Jadi saya keluar dari hotel, saya cari tempat taman, saya lepasin serangga itu. Dia bilang nganggur, bukan nganggur. Nganggur. Kehidupan harus diselamatkan. Ya. Ular nggak akan mengganggu kita kalau kita nggak ganggu mereka. Yeah. Ada peristiwa indah, saudara cari, ada di YouTube, di Google, a woman with a shark. Nah, suatu hari wanita ini penyelam. Begitu dia nyelam di dekati seekor shark hiu, wah, dia ketakutan. Tapi dia tahu ilmunya, asal nggak gerak, dia diam. Tapi hiu ini nggak pindah-pindah, muterin dia terus. Nah, dalam kisah itu dia tulis begini, naluri keibuannya keluar. Jangan-jangan dia minta tolong. Akhirnya wanita ini coba meneliti apa yang harus aku tolong. Ternyata di pinggir mulutnya hiu ini ada kail besar sekali. Oh, jadi dia minta tolong. Sekarang kisah ini kisah nyata. Cari ya, di Google ada. A woman with sharks. Akhirnya ketika si wanita ini tahu, si hiu ini tahu bahwa wanita ini nggak ketakutan. Saudara, di film itu sungguh-sungguh luar biasa. Dia dekatkan mulutnya yang ada kailnya, dan pelan-pelan wanita ini ambil kailnya, terlepas. Dan kisah itu nggak berhenti. Betapa hiu ini bisa berterima kasih pada wanita itu. Beberapa hari kemudian dia menyelam lagi di tempat yang sama. Ternyata yang datang hiunya nggak 1, tapi 5. Guru, dia takut bukan? Ternyata yang 4 ini punya masalah yang sama. Mereka minta tolong. Dan sejak hari itu, wanita ini bersahabat dengan hiu itu. Dan itu jadi pertanyaan dunia. Ternyata hiu itu gak jahat. Betul. Kalau kita melihat kejadian 1, waktu Papa ciptakan semua binatang, gak ada yang jahat. Kitanya yang kurang ajar, menyakitin mereka. Ya, betul nggak? Begitu bersyukur berapa bulan terakhir ini, ya ada apa istilahnya, film pendek, binatang-binatang sebuas apapun, kalau ditolong ternyata mereka berubah. Yeah. Itulah kuasa kejadian 1:26, bahwa kita punya otoritas, Yes. untuk menaklukkan mereka. Amen. Dan otoritas itu adalah kasih. Amen. Hebat bukan? Love. Dan ini yang kita harus kerjakan dalam hidup kita. Nah, jadi kisah itu, ternyata binatang pun perlu kasih sayang. Amin. Dan kita harus memberikan. Dan itu otoritas. Jadi kalau saudara dan saya bisa hidup menyedot Zoe, Amen. dan Zoe yang Tuhan berikan itu gak cukup hari ini saja, berlanjut terus, Yeah. sampai berkelimpahan. Yes. Amen. Nah, waktu saya masih SD, saya suka pelihara binatang.
Satu hari saya lihat salah satu ikan saya pelihara ikan juga. Seperti mau mengapung ya. Kalau ikan sakit pasti dia ngapung terbalik. Oh, bagaimana cara nolong dia? Saya nggak punya cara. Masih SD. Saya tiba-tiba ada pemikiran ini. Satu-satunya cara saya bisa nolong ikan ini, kalau saya bisa punya hidupnya ikan dan saya bisa hidup di air, lalu saya tanya dia, kamu sakit apa? Masuk akal nggak itu pikiran anak-anak? Nah, setelah saya jadi hamba Tuhan, logika itu muncul. Kita di dunia, Bapa kita di surga. Secara bentuk hidup, pola hidup beda atau sama surga dengan dunia? Beda. Tapi kalau kita bisa memiliki hidupnya Bapa yang namanya Zoe tadi, maka hidup ini tetap aman walaupun kita ada di dunia. Amin. Karena kita ini pertama dong, ini luar biasa. Kita memiliki hidupnya. Masih ingat istilah ikan? Kapan ikan di laut bisa jadi ikan asin? Loh, padahal kan asin airnya. Harusnya kan jadi asin nggak ikan itu? Di belanga. Di belanga, betul, kalau ikannya mati. Ya. Ternyata kalau saudara dan saya tidak punya hidupnya Tuhan, maka kita akan digarami oleh dunia ini. Ya. Jadi selama ikan itu masih hidup, walaupun di laut asin, direndam, dan dia lahir sampai mati, tetap nggak akan asin. Karena di dalam ikan ada kehidupan yang lain. Yes. Amen. Wah, ini hikmat yang luar biasa. Maka itu kalau sampai ada di antara kita masih keduniawian atau kesetanan tadi, memang kita belum punya Zoe. Kalau kita punya Zoe luar biasa. Miliki itu. Jadi Zoe itu nggak terpengaruh jauh. Maaf, ini saya cuma cerita dan orang-orang tahu saya kan heran. Sekeliling ke banyak tempat, tidur sering kurang. Kenapa tetap bisa nikmati? Karena ada Zoe itu. Zoe itu nggak terbatas waktu, nggak terbatas tempat. Amen. Nah, hidup ini yang Tuhan ingin. Jadi Henokh hidup bergaul dengan Tuhan, maka semua yang ada dalam hidup Tuhan ada di hidup Henokh. Seperti pospor tadi, kita pegang langsung bisa menyala jari-jari kita ini. Oke, apa itu hidup kekal? Maka itu lihat Yohanes 17 ayat 3. Maka itu ketika kita tidak dibawa oleh Roh Kudus untuk meneliti firman, kita cuma ya begitu sesama. Udah? Lihat, inilah satu-satunya ayat definisi hidup yang kekal. Bersyukur Tuhan Yesus mengatakan itu. Baca kalimat pertama dulu. 1, 2, 3. Inilah hidup yang kekal. Stop. Itu yaitu. Stop dulu. Inilah hidup yang kekal itu. Jadi bukan soal waktu yang berjuta-juta tahun, nggak habis-habis, tetap panjang, tidak. Yaitu, lanjut, 1, 2, 3. Yaitu bahwa mereka mengenal Kau satu-satunya Allah yang benar dan mengenal Yesus Kristus yang telah Engkau utus. Bayangkan. Amin. Berapa ribu tahun yang lalu Tuhan Yesus mengajarkan ini kepada kita. Kita cuma lewati saja. Inilah hidup yang kekal itu. Yaitu. Nggak ada ritual. Doa pagi 7 jam. Doa siang 3 jam. Doa sore 1 jam. Doa malam 6 jam. Jangan bilang itu hebat. Nggak kerja-kerjain orang malas. Doa terus hidupnya. Terus pagi siang sore malam. Salah. Maka itu kata-kata banyak di lontar di gereja. Banyak doa, banyak berkat, kurang doa, kurang berkat, tidak doa, tidak berkat. Salah. Hidup yang kekal itu bukan ditentukan berapa lama kamu berdoa sehari, berapa ratus ayat Alkitab yang kamu hafal. Inilah hidup yang kekal itu, yaitu saudara dan saya mengenal Bapa Yahweh yang benar dan mengenal Yesus satu-satunya. Ayo kita bongkar. Di dalam filosofi kehidupan,
hanya ada satu cara orang bisa kenal seseorang. Dengan cara apa? Bergaul. Kembali ke Henok. Ya. Teologi merusak bergaul. Dengan kata apa? Mengetahui tentang Tuhan. Itu teologi. Tapi kalau bergaul, itu belajar mengenal Tuhan. Saudara tinggal di Amerika. Anak-anak yang besar di sini, sekolah pasti ada pelajaran sejarah. Saudara bisa mempelajari tentang George Washington. Saudara bisa mempelajari tentang Abraham Lincoln. Bisa nggak? Bisa. Bukunya banyak. Tapi apakah dengan mempelajari seseorang, saudara otomatis kenal orang itu? No way. Teologi hanya mempelajari tentang Tuhan. Maka itu semua yang kuliah teologi wajib baca buku. Benar, otaknya penuh tentang Tuhan, tapi hatinya yang kosong. Karena nggak worship Him, nggak hidup dengan Tuhan. Ayo hari ini kita ubah konsep ini. Maka itu satu-satunya cara supaya saudara dan saya bisa mengenal Papa dan mengenal Yesus. Harus hidup bergaul. Zoe-nya Dia beri kepada kita, dan kita bisa memiliki hidupnya Tuhan. Contoh kecil saja. Mengapa dunia berkata kita ini gobloknya minta ampun? Masa tampar pipi kanan kasih pipi kiri, itu hukum apa itu? Betul, dua dunia itu aneh. Kita dimaki, difitnah, suruh berkati. Selama hamba Tuhan dan orang Kristen nggak punya zoe, hukum ini mustahil untuk kita lakukan. Loh, betul nggak? 100% hukum-hukum Papa kita itu nggak bisa diterima dunia sama sekali. Katakan amin. Tapi kalau saudara dan saya memiliki hidup yang benar, bergaul dengan Papa dan firman-Nya, itulah dalam penyembahan, maka hukum itu nggak berat. Kok nggak amin? Oke, saya kembali contoh ikan tadi. Kalau saya nggak punya hidup ikan, terus saya hidup di air, jadi apa? Mati. Tapi kalau saya punya hidupnya ikan, saya bisa hidup di air. Saya tambahkan satu ayat lagi. Masih ingat di surat Timotius, Paulus pernah menulis, latihlah dirimu beribadah. Amen. Ya. Nah, saudara, kalau kita nggak mengerti kata menyembah, berarti untuk kebaktian minggu harus latihan dulu. Bukan itu. Kata ibadah sama, menyembah, worship. Maka itu dalam istilah bahasa Inggris, di samping Sunday service ada yang bilang Sunday worship. Kan ini hidup dengan Tuhan. Tapi kan gak cuma tiap hari minggu saja. Lah Senin sampai Sabtu ngapain? Nah, ternyata latihlah dirimu beribadah, itu artinya latihlah hidupmu dengan Tuhan. Belajar. Saya beri ilustrasi begini. Ini anak saya sudah punya rencana kalau balik lagi mau masuk ke White House. Saya tanya, sebagus-bagusnya Presiden Jokowi begitu merakyat, kalau saudara nggak latihan hidup di istana presiden, tanpa latihan langsung tinggal di situ, bingung nggak? Bingung. Coba bingung nggak? Nah, seperti itu. Kalau selama hidup di dunia nggak pernah latihan hidup dengan Tuhan, begitu masuk surga nggak kerasan pengen balik lagi. Tapi saudara bingung mau ngapain? Karena selama di dunia nggak pernah latihan hidup dengan Dia. Iya atau tidak, ini logikanya itu. Maka itu jangan sampai ada di antara kita yang selama di dunia rajin ibadah, tapi nggak pernah latihan hidup dengan Bapa kita. Bingung sendiri nanti. Nanti orang-orang binasa sampai surga kok nggak ada tinoranso. Nanti maksudnya karena nggak pernah latihan.
Ayo semua kita hidup yang benar soal worship ini. Hasilnya itu sungguh luar biasa. 24 jam sehari. Terus. Maka itu kalau saya lihat hidup Tuhan Yesus selama ada di dunia, gak pernah menekankan doa sekian jam, baca Alkitab sekian pasal, gak ada. Karena dia ingin kita hidup dengan dia. Amin. Setiap saat. Maaf kalau saya beri contoh ini. Percaya nggak? Tidak semua orang yang sedang makan, dia itu makan. Yang bingung. Renungan dulu, baru jawab. Tidak semua orang yang sedang tidur, itu tidur. Tidak semua orang yang sedang mandi, dia itu lagi mandi. Lu ngerti nggak saya? Jadi ayo, orang yang sedang makan, jelas ada makanan di depannya. Dia ambil makanan, masukkan ke mulutnya, tapi belum tentu sedang makan. Kalau dia lagi mikirin pacarnya, kok gak datang-datang. Lu ngerti gak lu saudara sekalian? Orang sedang tidur belum tentu tidur, cuma tutup mata saja, tapi pikirannya kemana-mana. Jalan-jalan. Orang sedang di gereja kebaktian, belum tentu orangnya ada di situ, cuma badannya di situ, orangnya jalan-jalan. Loh, iya atau tidak? Nah, maka itu kalau hidup dengan Tuhan nggak bisa bohong. Amin. Hidup dengan Papa kita itu nggak bisa bohong. Saudara, ini yang Tuhan cari di antara kita. Maka itu selama Tuhan Yesus di dunia, sama sekali dia nggak sibuk dengan hidup agama. Bahkan dia menentang orang-orang yang beragama itu. Ayo kita berubah mulai hari ini. Amin. Dan sikap hidup yang benar. Maka itu aktivitas ritual agamawi Tuhan tidak pikirkan. Saya tanya begini, jangan tersinggung. Ya. Mengapa Papa di surga tidak pernah menilai kita waktu kita ibadah? Ada gangguan? Enggak ada. Kenapa? Karena maaf, di ibadah kita bisa munafik. Bisa. Sangat bisa. Maka itu Papa nggak pernah lihat. Maka itu yang tidak dilihat orang, itu yang dilihat oleh Tuhan. Amin. Ibadah dilihat oleh orang, betul? Tapi hidup bergaul dengan Tuhan orang nggak lihat. Tapi buahnya orang lihat. Nah, ini yang penting. Buahnya orang lihat. Hasilnya. Salah satu bukti, orang yang rajin pelayanan tapi nggak hidup dengan Tuhan, ini bahaya. Bisa atau tidak? Ini yang mengerikan. Jadi kalau saudara jawab, orang yang aktif pelayanan ternyata belum tentu bisa hidup dengan Tuhan, itu akan tergenapi Matius 7 21-23. Hanyalah kamu para pembuat kejahatan, sebab aku nggak pernah kenal kamu. Itu saya syok. Kalau saudara tanya saya, ayat mana yang saya paling takut? Ya Matius ini. Bukankah aku sudah bernubuat demi nama, mengusir setan-setan demi nama, mengadakan banyak mujizat demi namamu? Ayo jujur, ini orang hebat nggak secara penglihatan mata? Hebat. Tapi Yesus berkata, hanyalah kamu pembuat kejahatan.
bisa jahat yang mana? Aktif pelayanan kok. Oh saudara. Maka itu Yesus berkata, bukannya orang bersuruh kepada Tuhan yang masuk ke surga, tapi orang yang melakukan kehendak Bapa. Nah, salah satu kehendak Bapa kita ini tadi menyembah, worship Him. Lagi sekali, apa tadi arti kata menyembah? Hidup dengan Bapa, bergaul. Itu yang Tuhan cari, yang Tuhan tunggu. Nah, ini perbedaan. Orang yang aktif pelayanan, saudara sudah membuktikan, belum tentu dia hidup bergaul dengan Tuhan. Nah, sekarang saya berikan salah satu contoh kecil. Sabar. Saya tanya, mana lebih mudah, doa puasa atau sabar? Ayo ngaku. Doa puasa. Nah, itu masalahnya. Loh, betul tidak? Saya tanya lagi, mana lebih mudah, doa puasa atau ngampuni orang? Doa puasa. Ngeri ya kita ini. Maka itu aktivitas rohani nggak menentukan karakter Yesus nyata di hidup kita. Maka orang yang bisa sabar itu kan salah satu buah roh, kesabaran. Betul? Karena kita sudah bergaul dengan Tuhan dan kita sudah nyedot hidup Tuhan, maka itu bisa sabar. Ini yang kita harus lakukan dalam hidup kita. Serap dia, sedot dia. Kalau kita nyedot Tuhan, dia nggak pernah habis karena suenya ada terus. Amin. Maaf kalau saya cerita. Yang kenal saya lama tahu, hidup saya ini disedot oleh banyak orang, dan saya nggak pernah kekurangan hidup, limpah terus suenya gitu. Seperti itu yang Tuhan mau di antara kita semua. Kalau kamu minum air ini, kamu akan haus lagi. Tapi kalau kamu minum air kuberikan kepadamu, gak akan haus untuk selamanya, bahkan air itu jadi mata air. Yohanes 7:38. Yohanes 7:38. Jam berapa harus berangkat kerja? Yang kerja ini? Jam 10 harus selesai. Harus selesai. Oh, masih setengah jam, masih ada waktu. Tenang saja. Tapi saya nggak bobosin setengah jam lagi. Nah, 10 menit lagi Pak. Udah baca? Yohanes 7:38. Hanya ada 2 ayat di Alkitab yang memberi definisi siapa itu orang percaya. Dan ini salah satunya dari 2. Baca, 1, 2, 3. Percaya kepadaku. Ulang-ulang asal mintaan. Ulang, 1, 2, 3. Barang siapa yang percaya kepadaku, Ya. seperti yang dikatakan oleh kitab suci, Terus? dari dalam hatinya akan mengalir aliran hidup. Wow. Saudara, inilah yang menjelaskan kepada dunia siapa itu the believers, siapa itu orang percaya Yesus. Dan tidak hanya sekedar percaya. Yang percaya kepadaku seperti yang tertulis di Alkitab. Amin. Wah, ini luar biasa. Ada mbak bahasa Inggris kalau saya ingin tahu? Ibu Gembala, bahasa Inggrisnya? King James. Oh jangan, yang King James terlalu tua. Cuma apa NLT atau the message? Siapa yang bawa? Cepat, bahasa Inggris. Apa? Ayo cepat. The Passion Translation. Oke, bagus. The Passion bagus. Believe in me, so that the rivers of the living water will burst out from within you, Amen. flowing from your innermost being, just like the scripture said. Wow. Jelas ya? Terjemahan yang lain bahasa Inggris kamu pakai terjemahan apa? Nggak apa-apa. Wah. Oke, baca. Oh belum dapat. Ayo, sudah dapat siapa? Entitled to Passion, NLT atau Amplified? Ayo, cepat. Masa surat yang di Amerika punya Alkitab bahasa Inggris? Amplified. Oke. He who believe in me, who others to trust in and relies on me. Nah, pelan-pelan. Ini bedanya Amplified. Tolong ya, yang belum pernah tahu ada Amplified Bible, baca. Amplified pun ada 3 versi. Saudara boleh pilih.
Amplified itu namanya ampli, seperti menguatkan, meneguhkan. Pelan-pelan, satu. Who adheres to? Pelan-pelan, nggak dari awal. Saya ingin tahu dia. He who believes in me. Ya. Apa itu arti believe? Apa tuh kata percaya? Satu. Adheres to. Adheres. Adheres. Bacanya apa itu? Adheres, right? Artinya apa? Itu berarti yang lama yang berarti. Apa adheres? Satu. Kedua, trust. Ketiga, realize. Ada keempat? No, tiga. Jadi kata believe nggak segera percaya. Berani menyerahkan hidup, realize. Ya percaya betul, melakukan apa yang Tuhan inginkan. Terus apa hasilnya? As the scriptures has Nah, said. ini yang kita mau tekankan. Tidak semua orang Kristen yang percaya Yesus itu percayanya seperti yang Alkitab katakan. Maaf, kok bisa? Dengar kalimat ini. Orang Kristen yang terikat sebuah doktrin, maka orang itu tidak bisa menggenapkan seluruh Alkitab sebab ada ganjilan doktrin gereja. Contoh, kenapa sampai hari ini orang Katolik nggak mungkin mau bersekutu ke gereja Pentakosta dan orang Pentakosta nggak akan mau bersekutu di gereja Katolik? Karena doktrin, dan itu memisahkan. Kenapa orang-orang Baptis sulit bergaul dengan orang Kristen yang lain? Karena doktrin. Maka itu Tuhan Yesus minta, bukan percaya doktrin ini, doktrin itu. As Scripture says, seperti yang Alkitab katakan. Dan ternyata itu sulit, sebab di otak kita sudah kena doktrin. Bahkan di dalam gereja karismatik pun doktrinnya begitu banyak, menyedihkan sekali. 2 tahun terakhir ini saya cukup sedih datang ke Amerika, karena ada satu gereja dari Surabaya yang mengajak-ngajak gereja Tuhan di Amerika untuk menarik yang sudah jadi anggota gereja lain, tarik ke gereja dia, karena gereja ini berkata doktrin kami yang paling benar, kamu yang salah. Mudah-mudahan mereka gak masuk Las Vegas. Mereka sudah merusak Australia, merusak Eropa. Menyedihkan, karena menganggap kami yang paling benar. Maka yang Tuhan minta, percaya kepada Yesus seperti yang Alkitab katakan. Sudah ketemu? Ayo cepat cari. Dari tadi itu belum khususnya gimana. Ayo cepat cari. 7:38 John 7:38. Ayo anak-anak muda rajin baca Alkitab. Pakai translation apa? Versi apa? Ada New Living Translation, NLT, atau apa yang saya ketemu? 7:13. Ya, 38. 38. Ya, oke. Pakai terjemahan apa itu? Pakai NIV. Jangan, saya nggak suka NIV. No, jangan NIV. CV. CEV is okay. CV itu singkatan apa? Contemporary English version. Oke, silakan. Ketemu nggak? Ada ASV. Kalau ASV itu masih pakai. CEV. Ya, oke. Ini CV ini. Have faith in me, and you will have life-giving water flowing from deep inside you, just as the scriptures say. Nah, Amen. jadi penekanannya seperti yang Alkitab katakan, bukan seperti yang doktrin gereja katakan. Itu beda. Yeah. Aneh saudara, tidak ada doktrin gereja yang nggak berasal dari Alkitab. Kenapa sumbernya satu, the Bible, tapi kuahnya bisa beda-beda dan saling bermusuhan? Tapi yang Alkitab katakan, dari dalamnya akan keluar air hidup, living water, nggak sekedar water, living water. Saudara, apalagi sudah tinggal di Las Vegas. Saya ini belum pernah summer ke Las Vegas, baru kali ini.
tobat saya. Aduh. Hebat, saudara bisa tinggal dekat neraka begini. Saya nggak bisa bayar. Kan pagi-pagi jam 7 sudah panas segitu. Kalau Celsius berapa itu? Kalau summer begini. Minggu lalu sampai 100 berapa? Oh, hari ini sampai 111. Hari 120 itu berapa Celsius? Sekitar 40. Ayo, bayangkan. Belum pernah itu di tempat parkir saja sih. Begitu keluar langsung, wah ini kayak dekat kompor saja ini sudah. Oke ya, nah ini yang belum terlaksana gas, ini Nevada begitu keringnya, butuh air kan? Betul. Sangat. Sekarang bayangkan ya, jumlah kita segini, misalnya 30 orang di antara kita. Begitu percaya Tuhan Yesus seperti yang kita katakan, dan kita dapat air hidup, dan air hidup yang kita minum dari Tuhan Yesus akan menjadi mata air hidup kita. Saya tanya, dari 30 orang misalnya, masing-masing orang punya 5 sumber. Dan sumber air itu hitungnya per detik, betul nggak? How many liter per second? Nah, ke sini galon, bukan liter. Oke, bayangkan. 30 orang, 1 detik, 1 sumber mengeluarkan 3 liter saja. Jadi 1 orang keluar berapa liter 1 detik? Cepat yang bisa ngitung duit itu 3 kali 5 susah benar. Ya. Berapa? 15 liter kali 30 450 per detik 1 jam. Kalikan menit 60. Cepat 450 kali 60. Enggak Bapak Dedi. Ayo berapa cepatan? 450 kali 60 itu per menit 27.000. Kalikan 60 lagi 1 jam. Itu baru 1 jam. Kalau 30 orang percaya saja. Bayangkan kalau firman ini tergenapi di hidup semua murid-murid Yesus di dunia. Gak ada orang kehausan lagi. Maka semua tawaran setan, alkohol, pornografi, seks dan semuanya gak laku. Karena ada air hidup. Kiranya pelajaran hari ini menyadarkan kita betapa pentingnya mengenal Bapa dengan benar. Bukan sekedar beragama Kristen dan aktif dalam pelayanan, tapi zoe tidak nyata. Ayo kita berubah hari ini. Terakhir, hidup menyembah itu harus punya dampak. Amin. Impact-nya ini yang membuktikan hasil penyembahan kita. Jadi hari ini kita akan belajar. Ternyata kata worship, menyembah, doa, ibadah itu artinya sama semua. Ya, jadi satu kata saja. Menyembah, kebaktian, doa, baca Alkitab itu artinya sama. Sedang hidup dengan Tuhan. Amin. Dan hasilnya akan sama. Kita buka Markus 2 ayat 12. Markus 2 ayat 12. Saya nanti akan katakan definisi ini. Markus 2 ayat 12. Udah baca? Belum? Bentar ya. Bahasa Indonesia dulu. 1, 2, 3. Dan orang itu bangun, segera mengangkat tempat tidurnya dan pergi keluar di hadapan orang-orang itu, sehingga mereka semua takjub lalu memuliakan Allah. Katanya, yang begini belum pernah kita lihat. Saudara, saya lupa tahun berapa Roh Kudus membuat saya mengerti ayat ini. Semua kita sebagai murid-murid Tuhan Yesus, anak-anak Bapa di surga, dampak dari penyembahan kita hidup bergaul dengan Tuhan, dampak daripada zoe itu nyata di hidup kita. Ternyata bukan dari mulut kita yang memuliakan Tuhan, tapi dari mulut orang lain. Siapa yang berkata? Orang banyak atau murid Yesus? Orang banyak. Orang
orang banyak yang melihat hasil hidup Tuhan Yesus. Yang begini belum pernah kita lihat. Inggrisnya apa? Si ini. Ya, oke. The man got right up. He picked up his mat and went out while everyone watched in amazement. They praised God and said, Nah, ini katanya bagus. Dan mereka praise God. Jadi penyembahan itu bukan dari mulut kita, tapi dari mulut orang lain. Amen. What is it? we have never seen anything like this. Wow, we have never seen anything like this. Maaf saya tanya. Kapan orang-orang di sekitar kita bisa mengatakan, wow, yang kayak begini belum pernah kita lihat? Kita kerjakan yang baru atau yang rutinitas? Jawab. Baru. Jujur. Gereja rutinitas atau yang baru? Rutinitas. Nah, ini masalah. Sebab yang namanya agama, religion, itu nggak ada yang baru, karena ngulang terus. Saudara, dengar kalimat ini. Semua bentuk kehidupan di dunia mengalami inovasi nggak? Yes. Coba mengalami inovasi nggak? Yes. Wah, lihat aja di Las Vegas. Kalau masing-masing hotel yang ada kasino itu tidak punya inovasi, nggak ada orang datang lagi. Sudah bosan. Ya. Semua bentuk makanan, istilah kuliner, mengalami inovasi nggak? Yes. Bentuk baju, model sepatu, model, semuanya mengalami inovasi nggak? Yes. Teknologi mengalami perubahan-perubahan tidak? Yes. Loh, tetap catat. Ternyata satu-satunya hal yang tidak ada inovasi itu cuma agama. Begitu agama menyatakan pembaruan, langsung perang. Lihat gereja. Begitu berubah sedikit, sesat. Maka itu nggak ada agama yang nggak dari setan. Catat kalimat. Mengerikan sekali. Karena kita tidak menikmati Zoe, maka pujian penyembahan kita hanya dari kita untuk kita. Yes. Tapi penyembahan yang betul adalah dari kita untuk dunia, supaya orang-orang mendapat berkat dari hidup kita. Hari ini ubah cara kita menyembah. Sedot Tuhan sampai habis, dan hidupnya Tuhan ada di hidup kita. Amen. Menyenangkan, dan hidup itu nggak pernah bosan. Masih ingat Keretapan 3:23, new every morning, great is your faithfulness. Selalu baru tiap pagi. Agama nggak ada yang baru, ngulang lagi, itu lagi. Covid merubah hidup orang beragama. Ya, selama Covid itu banyak anak-anak muda yang bilang saya termasuk yang agama lain. Ternyata Tuhan nggak marah lu kita nggak buat ibadah. Yes. Itu kalimat yang saya suka sekali. Betul tidak? Kan dulunya mereka takut kalau nggak ibadah bagaimana? Bayangkan, hanya Covid yang bisa menutup Ka'bah di Mekah. Hanya Covid yang bisa menutup Vatikan. Covid menutup semua realita agama. Bersyukur kepada Tuhan, dan manusia hidupnya tetap aman. Yes. Maka itu hari ini kita harus merubah konsep hidup kita, bergaul dengan Tuhan. Itu worship. Tuhan memberkati kita semuanya. Ya, untuk kita berdiri sendiri. Haleluya.